Dok, satu lagi, ini yang suka ditanya-tanya juga nih sama masyarakat. Tadinya angka kasus konfirmasi rendah di akhir tahun. Tiba-tiba sekarang lagi viral di mana-mana. Kenapa giliran mau bulan Ramadan, mau hari raya Idul Fitri, tiba-tiba angkanya naik. Nah, ini gimana nih dok penjelasannya? Virus influenza ataukah akibat dari virus COVID ini memang sulit untuk dibedakan secara kasat mata melalui gejala. Dan bagi mereka yang isoman, tentu nggak boleh panik. Jangan khawatir. Modal utama kesembuhan dari mereka adalah rasa ikhlas mereka, rasa tenang mereka. Jangan sampai mereka stres. Dan mereka harus tetap memaksakan diri untuk makan. Ini kan suka simpang siur ya, Omicron, COVID-19, varian-variannya terlalu banyak. Nah, kira-kira yang seperti apa yang ini harus dicek gitu? Sesungguhnya kalau ini diperiksa, kemungkinan besar semuanya hampir mungkin 90%-nya bisa Omicron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Radar Banten, bertemu lagi dengan saya Rostina di podcast Radar Banten. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. Ati Pramuji Hasuti. Selamat siang, Dok. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau ngelihat dari kondisi Banten saat ini kan kayaknya dokter ini paling sibuk ini. Ya, karena saat ini selama pandemi COVID-19 tentu saya sebagai panglima leader di dalam bagaimana penanggulangan COVID-19 di Banten ini. Ya. Kalau melihat data di Dinas Kesehatan ya dok, per 9 Februari itu kan ada peningkatan sampai 6.000 kasus. Iya, betul. Dan jumlahnya itu sampai 183.000. Ini sudah diprediksi sebelumnya sih atau belum sih dok? Iya, ini memang kita di akhir tahun, terutama sejak bulan Oktober akhir, kita sudah memprediksi seandainya bulan November, Desember, di mana kegiatan atau aktivitas masyarakat tidak mengalami pembatasan, terutama di tempat-tempat umum dan hiburan, maka akan terjadi pelonjakan kasus, terutama di masa puncaknya di Februari Maret. Ya. Nah, jadi memang satu sisi pemerintah juga di akhir tahun kemarin kan seolah-olah agak melepaskan prokes, PPKM tidak jadi. Nah itu gimana tuh dok? Ya, memang ini sebuah dilema ya, karena di dalam penanganan COVID-19 ini berbagai sektor tentu terkena imbasnya. Di mana pemerintah ketika harus benar-benar melakukan pengetatan terhadap COVID-19, terutama di dalam pembatasan, ini tentu akan berdampak pada sektor lainnya dan terutama pada sektor ekonomi. Ketika sektor ekonomi juga berdampak kepada masyarakat, akhirnya tingkat daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat juga menjadi berkurang. Dan ini juga akan memperburuk keadaan di mana ketika masyarakat gizinya tidak tercukupi, tingkat stresnya juga tinggi, akan mempermudah dia juga terinfeksi COVID-19. Jadi ini perputaran yang memang sulit. Jadi akhirnya pemerintah membuat satu kebijakan kapan harus mengerem, kapan harus melakukan gas untuk kita benar-benar merapatkan barisan untuk penurunan COVID-19 ini. Ya. Tapi di Banten angkanya sampai 6.000 ini itu diprediksi nggak oleh Dinas Kesehatan? Kita sudah memprediksi ketika mulai masuknya varian Omicron di Banten, karena kita tahu bahwa jenis varian Omicron ini memiliki sifat mudah sekali menyebar, baik itu pada golongan dewasa maupun anak-anak. Meskipun dari tingkat sisi gejalanya ini relatif lebih ringan dibandingkan varian Delta, namun kekhawatiran kita meskipun tadi lebih ringan dan banyak juga yang tanpa gejala, namun karena tingkat penyebarannya begitu luar biasa sehingga rasa kekhawatiran masyarakat akan bertambah. Ini yang akan membuat imunitas daripada tubuh masyarakat menjadi berkurang. Ya. Ini 6.000 ini kenapa bisa
terlalu tinggi gitu, sangat tinggi gitu kalau dibandingkan pertama hanya 400 di awal-awal Februari itu masih di akhir Januari itu masih 400 ya dok? Ya betul. Jadi yang saya katakan bahwa nanti puncak itu di akhir Februari sampai dengan Maret nanti, karena ini dari sisi masa inkubasi 1 sampai 14 hari ini, kalau dari surveillance epidemiologi itu sudah bisa kita gambarkan dengan pertambahan kasus yang ada, yang dalam 10 hari ini kita tidak kurang dari 4.000 kasus, bahkan puncaknya kemarin yaitu 6.064, yang meskipun didominasi oleh wilayah Tangerang Raya. Kita tahu bahwa wilayah Tangerang Raya ini adalah masuk wilayah aglomerasi dari pusat atau senternya COVID-19 di DKI Jakarta, di mana semua daerah-daerah yang berdekatan dengan DKI kasusnya tinggi sekali. Tapi yang ditemukannya angka 6.000 ini apa karena tenaga kesehatan juga masif melakukan tracing dan Iya, betul. Sesuai dengan arahan daripada WHO bahwa satu orang yang terkena positif COVID-19 kita harus periksa 30 orang kontak erat. Jadi dengan itu maka dalam seminggu ini, jadi setiap minggunya kita terus menambah kapasitas pemeriksaan kita baik melalui antigen maupun melalui PCR. Karena untuk mempercepat pemutusan rantai penularan, jika dia lebih dini ketahuan, maka gejalanya pun yang ditemukan lebih ringan dan akan cepat disembuhkan, dan dia juga cepat dilakukan isolasi. Oh, jadi kalau misalnya sudah bergejala sebaiknya memang langsung tes? Ya, kita minggu ini kita sudah melakukan sekitar 322.000 pemeriksaan testing. Itu 222-an ribu itu dari antigen, sedangkan 150.000 itu dari PCR ya. Itu memang masyarakat sendiri atau nakes yang datang langsung kayak melalui vaskes puskesmas atau? Oke, ini alhamdulillah untuk kesadaran masyarakat memang sudah mulai cukup tinggi ketika dia memiliki gejala-gejala batuk atau pilek atau mulai hidung tersumbat dan nyeri tenggorokan, mereka sudah ada yang memeriksa. Jadi ada yang mandiri dan ada juga dan lebih banyak, meskipun lebih banyak adalah dari nakes-nakes pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota turun langsung ke masyarakat. Iya. Berarti berapa tuh dok PCR atau antigen yang disiapkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota itu ya dok? Ya, kebetulan kita ada yang support dari pemerintah pusat, antigen maupun VTM dari pemerintah pusat, tapi juga ada yang dibeli oleh pemerintah provinsi dan juga ada yang dibeli oleh pemerintah kabupaten kota. Ya, jadi kalau kabupaten kota habis minta ke Dinkes provinsi. Ya. Berarti satu sisi kalau misalnya gejalanya nih dok, ini kan suka simpang siur ya, Omicron, COVID-19, varian-variannya terlalu banyak. Nah, kira-kira yang seperti apa yang ini udah mulai harus dicek gitu? Oke, untuk varian Omicron ini memang lebih relatif tadi bergejala rendah, dia lebih masuk kepada hanya sampai pada saluran pernapasan atas. Artinya saluran pernapasan atas ini hanya pada gangguan pada hidung dan tenggorokan sampai situ. Berbeda dengan varian Delta atau varian sebelumnya yang sampai saluran pernapasan bawah, yaitu sampai ke paru-paru. Nah, oleh karenanya untuk yang varian Omicron jarang sekali orang, bahkan belum ditemukan orang yang sampai sesak napas. Hanya keluhannya adalah kalau mereka timbul gejala itu seperti diawali hidung mampet, kemudian meler, kemudian kalau sampai tenggorokan udah mulai nyeri tenggorokan dan batuk. Ya, seperti itu. Tapi dok, dari 6.000 kasus ini berapa yang Omicron itu? Ada datanya nggak dok? Oke, sesungguhnya untuk bisa mencapai kita tahu apakah COVID-19 ini jenisnya varian Omicron atau jenisnya varian lainnya, ini harus melalui 3 tahapan pemeriksaan. Pertama, ketika dia sudah dinyatakan oleh PCR positif, maka diteruskan dengan pemeriksaan yang disebut dengan SGTF. Nah, SGTF ini ketika dia sudah dinyatakan positif, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan WGS.
Nah, pemeriksaan WGS inilah yang akan menentukan apakah ini varian Omikron ataukah varian Delta. Namun karena memerlukan waktu yang cukup lama, padahal di dalam penanganan COVID-19 jenis apapun varian itu semua sama, obatnya sama, pencegahannya sama, promosinya juga sama. Oleh karenanya selain itu juga bahwa reagen yang ada ini masih cukup langka dan pemeriksaannya lumayan mahal sekali gitu loh. Untuk itu, oleh karenanya untuk pemeriksaan WGS ini yang masih terbatas laboratorium yang bisa menerima WGS ini juga akhirnya dibatasi hanya untuk sekedar kebutuhan riset orang yang benar-benar sakit berat baru akan ditindaklanjuti ke pemeriksaan dari Omikron itu sendiri. Jadi jumlah yang ada di Banten saat ini yang sudah keluar itu sekitar 27. Yang probable Omikron sendiri sudah ada sekitar 2097. Tetapi tadi bahwa tidak semua COVID-19 kita lakukan pemeriksaan sampai ke varian Omikron. Sesungguhnya kalau ini diperiksa, kemungkinan besar semuanya hampir mungkin 90%-nya bisa Omikron. Ya. Tapi satu sisi dok, orang juga sekarang kan lagi pancaroba, panas, hujan, nah itu juga mempengaruhi apa enggak sih dok? Ya betul. Jadi begini, ketika musim pancaroba ini, di mana tentu iklim tidak bersahabat sama kita, makanya rata-rata saat iklim tidak bersahabat tentu menyebabkan daya tahan tubuh dari masyarakat ini menjadi lemah. Di saat itulah orang mudah terinfeksi virus. Karena sifat virus sesungguhnya adalah self-limiting disease. Dia akan sembuh dengan sendirinya. Dengan sendirinya seperti apa? Tentu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Kemudian juga dia harus aktivitas olahraga yang baik. Dengan itu tentu daya tahan tubuh dia bisa lebih baik. Ya. Jadi sekarang rata-rata orang dok, masyarakatnya sakit tenggorokan, satu sisi dia lagi pancaroba, enggak ini mah flu biasa. Nah, itu buat tahunya itu harus melalui tes itu ya? Iya betul, karena sulit kita membedakan antara influenza atau infeksi saluran pernapasan akut akibat dari virus influenza ataukah akibat dari virus COVID ini. Memang sulit untuk dibedakan secara kasat mata melalui gejala. Tetapi memang untuk mengetahui apakah ini penyebab virus influenza biasa ataukah karena COVID-19 ini harus melalui tahapan pemeriksaan. Dok, satu sisi angka begitu tinggi sampai 6.000 tapi bor masih rendah. Ya memang kebijakan daripada pemerintah pusat bahwa orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19 yang boleh masuk rumah sakit itu hanya yang bergejala sedang dan bergejala berat. Kenapa demikian? Agar aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit ini tidak lumpuh karena semuanya terisi COVID-19. Jangan sampai seperti di gelombang kedua di tahun lalu, bagaimana orang semua tertumpuk di sana, kepanikan terjadi, dan yang seharusnya mendapatkan perawatan benar-benar yang membutuhkan malah tidak dapat dilayani. Dan juga penyakit-penyakit di luar COVID ini akhirnya pada takut untuk mereka yang seharusnya mereka mendapatkan satu terapi, mereka tidak terlayani sehingga akhirnya justru penyakit-penyakit yang lain tidak kalah berbahayanya dengan COVID-19 ini, mereka akhirnya meninggal dunia. Nah, kita jangan sampai terjadi lagi chaos seperti yang ada di gelombang kedua saat Indonesia mengalami itu, terutama di Jawa Bali. Oleh karenanya ini benar-benar di screening, orang yang bisa masuk hanya yang sedang dan berat. Dan alhamdulillah kepatuhan masyarakat, pengertian masyarakat terhadap itu sudah meningkat. Ini terbukti dari bor yang ada di rumah sakit. Jadi dari 2.800
50-an tempat tidur yang ada di Provinsi Banten. Ini pun sebenarnya masih bisa kita naikkan. Jadi kalau kita antisipasi ketika nanti ke depan masih terjadi lonjakan yang begitu luar biasa, yang gejala sedang pun makin bertambah, kita akan menambah kapasitas, bisa kita tambah sampai 6.000 tempat tidur. Tetapi saat ini baru kita keluarkan tempat tidur untuk COVID hanya 2.850. Selebihnya masih digunakan untuk penyakit-penyakit lain. Dan dari total tempat tidur demikian, yang sudah terisi masih di bawah 50%, tepatnya di angka 43%. Dan selebihnya masih kosong, gitu. 57%-nya masih kosong. Ini tersebar semua rumah sakit di 8 kabupaten kota? Iya, semua rumah sakit yang ada di Provinsi Banten wajib melayani pasien COVID, meskipun tadi tempat tidurnya kita naikkan bertahap, karena jangan sampai ketika kita udah plotkan untuk COVID-19 tapi memang kosong pasiennya, tidak bisa terisi oleh pasien-pasien lain yang memang benar-benar membutuhkan itu. Jadi kita lakukan evaluasi setiap hari, kapan saatnya kita tambah, kapan saatnya kita biarkan sampai segitu dulu. Gitu. Nah, yang harus dilakukan masyarakat yang lagi isoman nih dok di rumah, ya, gimana itu? Ya, buat masyarakat, meskipun masyarakat kemarin itu sudah mulai lelah, wajar, yang namanya manusia itu namanya makhluk sosial, artinya mereka tidak banyak berinteraksi. Ketika mereka berinteraksi, tentunya yang terpenting saat ini bagaimana mereka tetap selalu menjaga jarak dengan aktivitas yang selalu menggunakan masker dimanapun mereka berada. Dan ingatlah, mungkin masih ada keluarga kita yang di rumah yang mereka tidak beraktivitas tapi mereka akan tertular. Jangan sampai orang-orang yang mobilitas menularkan kepada anggota keluarganya. Dan bagi mereka yang isoman, tentu nggak boleh panik. Jangan khawatir. Modal utama kesembuhan dari mereka adalah rasa ikhlas mereka, rasa tenang mereka. Jangan sampai mereka stres, dan mereka harus tetap memaksakan diri untuk makan. Makan terutama tentu yang dengan gizi yang cukup. Gizi yang cukup itu nggak harus mahal, nggak harus daging, nggak harus protein ayam, tapi cukup dengan ada lauk, misalkan tempe, tahu, sayur, itu mereka bisa. Dan minum yang banyak, aktivitas olahraga, kemudian istirahat yang cukup. Nah, jangan sampai mereka juga harus mengurangi aktivitas selama isman, karena tidak boleh menularkan kepada anggota keluarganya yang lain. Kalau kondisi rumah nih dok, kan ada yang memungkinkan, ada yang tidak memungkinkan untuk isoman. Nah, kalau misalnya ya rumahnya kan tidak semua punya rumah besar. Nah, ini bagaimana dengan yang masyarakat yang? Oke, betul sekali. Karena memang kapan seseorang penderita COVID-19 diperbolehkan untuk isolasi mandiri. Pertama adalah usia yang berumur kurang dari 47 tahun. Kemudian orang tersebut juga tidak menderita komorbid atau penyakit penyerta lainnya. Meskipun dia hanya gejala ringan, jika ada komorbid atau penyerta lainnya, ini didorong jangan sampai dia isolasi mandiri. Kemudian jika rumahnya rumahnya itu harus memenuhi syarat, seperti harus ada ruangan tersendiri, kemudian juga dia harus memiliki kamar mandi atau toiletnya di rumah. Tidak boleh yang tidak memiliki jamban, karena ternyata masih ada di Banten ini yang tidak memiliki jamban, dia harus keluar. Nah, ini yang nggak boleh melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi didorong oleh pemerintah yang memang rumahnya tidak memenuhi standar persyaratan, maka untuk dilakukan karantina di isolasi terpusat. Isolasi terpusat itu ada di semua kabupaten kota tuh dok? Belum ada semua, tetapi ini sedang kita upayakan semua kabupaten kota harus memiliki isoter. Dari 8 kabupaten kota yang sudah siap ready, yaitu di 4 kabupaten kota, Tangerang Raya dan ditambah Lebak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diikuti oleh 4 kabupaten kota lainnya. Mereka juga sedang mempersiapkan itu. Dengan total tempat tidur saat ini ada sekitar 1.250-an. 1.250, dan itu semua terisi dok? Atau sampai dengan tadi sore saya cek itu sekitar 58% sudah terisi.
Dok, kalau tadi ngelihat gejalanya Omikron itu sebenarnya gejalanya ringan, tapi kalau ngelihat data Dinkes juga ada penambahan Angka kematian. Angka kematian. Yes. 5 per 9 Februari ada penambahan 5. Nah, ini gimana nih? Oke, tadi yang saya katakan bahwa awal-awal adanya varian Omikron ini walaupun banyak, tetapi tingkat kematiannya masih nol. Karena awalnya adalah dia tanpa gejala dan gejala ringan, bahkan didominasi hanya dengan tanpa gejala. Namun seiring bertambahnya kasus semakin banyak, ini yang kenapa kalau penyakit menular ini nggak boleh terjadi saat waktu yang bersamaan. Meskipun harusnya bagaimana kita bisa menekan meskipun ada penambahan kasus tapi secara melandai, tidak boleh langsung puncak, karena ketika puncak maka rasa panik yang begitu luar biasa yang menyebabkan daya tahan tubuh itulah yang akhirnya menurun, dan yang tadinya hanya gejala atau tanpa gejala ringan sekarang sudah berkembang ke gejala sedang. Nah, untuk yang meninggal rata-rata adalah mereka yang kebetulan dia COVID-19, dia juga memiliki gejala komorbid seperti jantung, gagal ginjal, nah seperti itu. Ya. Tapi ini rata-rata yang memang dirawat atau mereka isoman nih, Dok? Yang dirawat di rumah sakit semuanya. Oke, yang dirawat di ICU. Siap. Dok, kalau untuk antisipasi dari pemerintah Provinsi Banten sendiri bagaimana ini menghadapi di lonjakan gelombang ketiga yang dokter prediksi sekitar akhir Februari atau awal Maret? Ya. Oke, Pak Gubernur selalu melakukan rapat evaluasi dengan seluruh pimpinan daerah kabupaten kota, Forkopindo provinsi maupun Forkopimda tingkat kabupaten kota, dan itu dilakukan secara terus-menerus evaluasi itu, dan bagaimana kita semua elemen bergerak untuk bisa mempercepat penurunan. Tentu melalui surat edaran gubernur tadi, selain tentunya mengaktifkan kembali promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat betapa pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan selalu pakai masker dimanapun. Kemudian juga yang terpenting adalah sekarang karena di PPKM level ini tidak ada pembatasan tempat untuk tempat-tempat hiburan seperti mall atau yang lainnya, tetapi yang perlu ditekankan bahwa orang yang datang ke sana yang sudah tervaksin. Oleh karenanya setiap tempat-tempat hiburan seperti mall harus memiliki barcode peduli lindungi sebagai bentuk screening untuk mengetahui orang yang boleh masuk ke mall itu adalah orang yang sudah tervaksin 2 kali. Kalau belum, dia tidak boleh masuk ke mall. Dan soal vaksin sendiri, kan dosis 1 sudah 88,8%. Itu ya, sudah betul. Memenuhi target, Dok? Ya, untuk target dari pemerintah pusat bahwa di bulan Februari ini dosis 1 itu harus sudah 70%. Dan alhamdulillah 8 kabupaten kota di seluruh provinsi Banten untuk dosis 1 ini sudah 70%. Namun demikian sekarang sudah mulai lagi ada target yang harus dicapai, yaitu dosis 2. Jadi karena dosis 1 sudah tercapai, maka naik ke target di dosis 2. Dosis 2 ini juga harus sudah mencapai 70%. Meskipun sebanten ini baru 61,1%. Baru 4 daerah yang sudah memenuhi 70%, yaitu Kota Tangerang, Tangsel, Kota Serang, dan juga Cilegon. Dan 4 yang lain ini belum, ini sedang dikejar. Mudah-mudahan akhir Februari ini bisa menambah sampai ke angka 70%. Ini yang sedang dikejar oleh para tenaga kesehatan. Tapi memang kalau untuk vaksinasi sebenarnya tidak bisa menangkal virus ya, Dok ya? Ya. Tapi meminimalisir. Oke. Jadi memang karena orang yang terkena varian Omikron ini, meskipun dia sudah dosis ketiga bahkan ya tadi booster atau dosis kedua, siapapun bisa terkena. Jadi yang orang dari mulai tidak tervaksin sampai yang sudah tervaksin pun kena. Tapi dengan perbedaannya adalah ketika orang terkena belum vaksin, dia akan memiliki gejala yang relatif sedang sampai berat.
Tetapi orang yang sudah vaksinasi meskipun dia terkena mengurangi gejala yang ada. Bahkan dia hanya OTG kena tapi dia tidak menimbulkan gejala. Itulah keunggulan vaksinasi. Jadi meskipun dia tidak bisa menghindari 100% tapi dapat mengurangi angka kesakitan dan juga dapat mengurangi angka kematian. Ya. Jadi jangan lupa divaksin. Sekarang udah vaksin booster ya? Iya. Kita belum dapat tapi vaksin booster. Nanti wartawan siap. Katanya belum siap. Nah, Dok, satu lagi, ini yang suka ditanya-tanya juga nih sama masyarakat. Tadinya angka kasus konfirmasi rendah di akhir tahun. Tiba-tiba sekarang lagi viral di mana-mana. Kenapa giliran mau bulan Ramadan, mau hari raya Idul Fitri tiba-tiba angkanya naik. Nah, ini gimana nih, Dok, penjelasannya? Ya, jadi apakah ini settingan? Ya, artinya banyak beredar berita-berita hoax seperti itu. Tentu saya menghimbau kepada masyarakat bersikaplah bijak di dalam menanggapi semua pemberitaan, karena pemberitaan ini tidak mungkin pemerintah buat apa. Pemerintah artinya mengada-adakan virus kalau apalagi dampaknya sampai pada sektor ekonomi yang mengganggu roda pemerintahan itu sendiri. Jadi memang ini sudah diprediksi yang tadi dari sisi epidemiologi virus itu sendiri yang masa inkubasi 1 sampai 14 hari. Dan kebetulan saat ini lebarannya juga semakin maju, kita kan. Lebaran yang tadinya bulan akhir Mei atau awal Juni sekarang berubah menjadi awal Mei gitu. Makanya mudah-mudahan ini jangan sampai. Jadi bagaimana kita harus benar-benar memperketat diri kita, minimal diri kita sendiri untuk menjaga jangan sampai lonjakan kasus ini terjadi. Kalau puncaknya di bulan Februari dan Maret sudah mulai melandai, mudah-mudahan bulan puasa sudah semakin berkurang. Ya, jadi masyarakat gitu. Bisa tarawih berjamaah lagi nih. Iya, betul. Jadi ini kan prediksi secara epidemiologi. Apakah prediksi ini bisa berubah? Tentu bisa, bergantung kepada pola dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Apakah mobilitas masyarakat dikurangi? Apakah disiplin masyarakat terhadap prokes ini bisa dikurangi? Gitu kan? Ini bergantung kepada diri kita dan seluruh masyarakat yang ada. Kalau mau tentu Ramadan ini benar-benar tidak tercekam oleh kasus COVID-19, tentu ayo kita ajak seluruh keluarga kita, masyarakat di wilayah sekitar kita untuk tetap menjaga disiplin protokol kesehatan ini. Nah, Dok, terakhir ajakan untuk masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 sendiri seperti apa? Pertama kita nggak usah nggak usah berpikir ini kita Omikron atau bukan, karena sesungguhnya apapun jenis variannya, COVID-19 di dalam penanganannya baik dari mulai pencegahan sampai dengan pengobatan itu sama. Dan saat ini tadi yang saya katakan bahwa karena virus ini adalah sifatnya self-limiting disease, bergantung kepada daya tahan tubuh kita. Tentu saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama hindari stres kita. Bersikaplah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentu tadi mengupayakan diri kita tetap menjaga kesehatan kita dengan selalu menggunakan masker dimanapun kapanpun kalian tentunya berada, kemudian juga konsumsi makanan yang bergizi, olahraga yang teratur minimal 1 jam sehari, dan istirahat yang cukup. Dan selanjutnya tadi bagi yang belum tervaksin, tentu ayo sama-sama datang ke tempat sarana-sarana sentra-sentra vaksinasi yang telah disediakan pemerintah, karena vaksin ini adalah gratis. Vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah dari sisi kehalalan, dari sisi tingkat keamanan sudah melalui proses yang memadai. Sudah uji coba ya. Jadi jangan khawatir untuk vaksinasi. Datang ke sentra-sentra vaksinasi dan rata-rata sudah hampir ada di semua wilayah kan, Dok? Iya, semuanya sudah. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih banyak Dokter atas waktunya. Ini sangat bermanfaat sekali buat sahabat podcast Radar Banten, karena memang banyak yang bertanya-tanya ini bedanya
varian Omicron, Delta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nggak ada varian-varian lain ya. Ya, amin. Sampai politron segala katanya. Oke, itulah sahabat podcast Radar Banten, kebersamaan kita dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. Ati Pramujihastuti, dan saya Rostina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.